fanatik terhadap golongan. Aku mazhabnya Syafi'i, berarti aku orang NU. Selain daripada orang-orang NU tak usah masuk. Atau sebaliknya, orang NU adalah orang paling benar. Kata Muhammadiyah, Muhammadiyahlah yang paling benar. Kata teman-teman Salafi, kami yang paling benar. Kata Syiah, aku juga paling benar. Kata orang liberal, yang paling benar itu kami. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perpecahan. Sekarang ada kelompok yang mohon maaf menganggap diri mereka benar secara mutlak, yang lain salah secara mutlak. Itu muskilah. Yang uniknya lagi, satu golongan menyerang golongan yang lain tadi menyerang balik. Akhirnya apa? Saling serang menyerang. Mohon maaf, yang diserang muslim, yang menyerang juga muslim. Kita respon Bapak Ibu. Kejadian yang baru terjadi, biar Bapak Ibu tidak ikut-ikutan. Apa itu? Ada golongan yang mengatakan ada kelompok di Indonesia ini intoleran. Sehingga kelompok tersebut menganggap telah menyerang kelompok lain. Tapi kelompok yang menyerang tadi disebut kelompok intoleran. Sampai-sampai isu-isu kelompok ini dibawa dalam urusan pilkada. Sebenarnya bukan karena apa, itu hanya karena kebencian saja. Ini kasus yang terjadi hari ini Pak, heboh di Pekanbaru. Menunjukkan kebodohan kita. Mengaku alim tapi bodoh. Mengaku pintar tapi goblok. Karena berilmu tanpa akhlak. Orang zaman dulu tidak berilmu banyak tapi berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Sehat apa tak sehat? Oke, alhamdulillah. Kalau dah sehat berarti kita dah aman berarti insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua dalam golongan orang-orang yang soleh dan solehah, dikumpulkan oleh Nabi bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar, dengan para sahabat dan para syuhada. Kemudian Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian Allah anugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah. Orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, diistiqamahkan dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian harta yang melimpah, rezeki yang halal, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini kita akan coba mengkaji
Satu judul yang hari ini kita anggap penting untuk kita pelajari. Dan judul ini cukup memberikan pengaruh kepada kita jika kita memahaminya. Karena memang salah satu kerusakan yang terjadi disebutkan karena judul inilah. Cuman judulnya belum dikasih tahu. Nah, tunggu dulu, bersabar sedikit. Judul kita malam hari ini Bapak Ibu, ta'assub atau fanatisme golongan atau kelompok adalah sumber perpecahan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Ta'assub atau fanatisme, fanatik terhadap satu kelompok atau golongan sumber perpecahan umat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sebelum kita mulai, di dalam satu hadis yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam satu hadis, sittatun yadkhulun nar. 6 perkara yang masuk ke dalam neraka qabla al-hisab. Kita tak sebutkan 6-6-nya nanti. Kita pilih salah satu yang berkaitan dengan judul. Sittatun yadkhulunan nara qabla al-hisab. 6 golongan masuk ke dalam neraka sebelum dihisab. Jadi kalau masuk dalam surga tanpa hisab ada, maka masuk neraka tanpa hisab pun ada. Bapak Ibu pilih masuk neraka tanpa hisab atau masuk surga tanpa hisab? Pasti semuanya pilih masuk surga tanpa hisab. Itu fitrah Ustaz, betul. Masalahnya benar enggak tuh kan gitu. Tergantung pada keimanan seseorang kan begitu. Sittatun 6. Kata Nabi yang pertama al-umara bil jur. Seorang pemimpin yang jahat, yang buruk perangai. Yang kedua al-arabiyatu bil asabiyah. Fanatisme golongan. Orang Arab yang fanatik terhadap kearab-arabannya. Ada orang yang memuliakan nasabnya sampai fanatis terhadap nasab dia. Ada orang yang fanatik terhadap marga dia. Ada orang yang fanatik terhadap suku dia. Ada orang yang fanatik terhadap golongan dia. Ada orang yang menganggap atau sangat fanatik terhadap kelompok dia. Sehingga yang paling benar kelompok diri dia saja. Akhirnya yang terjadi menyalahkan kelompok yang lain. Marga si anu itu tidak lebih baik daripada margaku. Darah biru tak boleh berduduk dengan darah merah. Orang yang tak berdarah mati berarti. Paham ya Bapak Ibu ya? Dulu bangsawan itu duduknya dengan orang-orang bangsawan saja. Kalau orang miskin duduknya dengan orang miskin saja. Orang yang menengah duduk bersama menengah saja. Sehingga terjadi diskriminasi. Diskriminasi yang terjadi itu menyebabkan daripada perpecahan antar umat. Orang kaya duduk bareng orang kaya saja. Sehingga terjadi kajian-kajian ibu-ibu sosialita. Jadi yang tak sosialita tak bisa masuk. Atau bapak-bapak sosialita. Ada bapak-bapak sosialita. Ini cuman pengajian para pejabat. Yang tidak pejabat, tak usah ikut. Misal. Atau fanatik terhadap golongan. Aku mazhabnya Syafi'i. Berarti aku orang NU. Selain daripada orang-orang NU tak usah masuk. Atau sebaliknya. Orang NU adalah orang paling benar. Kata Muhammadiyah lah yang paling benar. Kata teman-teman Salafi, kami yang paling benar. Kata Syiah, aku juga paling benar. Kata orang liberal, yang paling benar itu kami. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perpecahan. Tak ada namanya persatuan. Yang timbul adalah dengki.
Yang timbul adalah iri hati. Yang timbul adalah saling menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lain. Pokoknya jangan coba-coba jamaah itu ikut salafi, wahabi, merusak. Kebencian yang tertanam bisa membuat diri dia lupa dengan diri dia sendiri. Akhirnya apa? Dia jelekkan kelompok yang lain, tak sadar kalau kelompok dia juga jelek. Kenapa? Karena ketika dia menjelekkan orang-orang lain, secara otomatis dia telah menjelekkan diri dia sendiri. Kita ambil contoh. Si Anu itu perangainya buruk, disampaikannya kepada orang lain. Bahwa si Bang Jidin itu orangnya jelek, pendek, hitam, pezina, pemabuk. Disebarkan luas. Tak sadar dia bahwa dia sedang menghina diri dia sendiri. Dalam satu ayat Bapak Ibu, dalam satu ayat, bahkan di dalam satu hadis yang lain, umat muslim itu dengan muslim yang lain itu bersaudara. Jadi kalau ibu menjelekkan muslim yang lain, bapak menjelekkan muslim yang lain, itu sedang menjelekkan diri sendiri sebenarnya. Sedang menjelekkan diri sendiri. Tapi yang terjadi hari ini, kata para ulama, fitnah akhir zaman. Fanatisme, asabiyah, itu adalah fitnah akhir zaman yang kelak menimbulkan perpecahan di antara umat muslim itu sendiri. Bapak Ibu boleh lihat hari ini, saling membenci antara satu dengan yang lain. Yang membenci siapa? Umat muslim. Yang dibenci siapa? Umat muslim. Loh, orang kafir tertawa dia. Kata dia. Membenci aja lah kalian, biar kami mudah aja. Yang satu memburukkan yang lain, yang satu memburukkan yang lain. Yang diburuk-burukkan, memburukkan yang lain. Yang diburukkan, memburukkan yang satu lagi. Apa kata orang yang menonton? Kami nonton aja lah. Berantem kalian mati, kalian senang kami yang ambil posisi. Itulah hari ini keadaan kita. Kenapa? Dalihnya cuma satu sebenarnya Pak. Taklid buta atau fanatisme tanpa ilmu. Dia fanatik tanpa ilmu. Di dalam Islam ada fanatik yang dibenarkan, ada fanatik yang tidak dibenarkan. Kalau seorang agamawan tidak fanatik terhadap nilai-nilai agama, maka perlu dipertanyakan. Misal Bapak Ibu tidak fanatik terhadap nilai-nilai agama, dia tak akan bisa menjadi orang yang soleh. Misal seorang yang fanatik terhadap ilmu Al-Quran atau nilai-nilai Al-Quran, wajib. Itu yang dibenarkan. Tapi kalau dah fanatik terhadap golongan menganggap kebenaran mutlak bagi golongan suaranya adalah suara malaikat, oh ini masalah. Sehingga ketika ada kebenaran yang lain mereka tak mau terima. Kita ambil contoh paling sederhana. NU dan Muhammadiyah misal. Fanatisme NU mengatakan kami tak pakai kunut. Fanatisme Muhammadiyah kami pakai terbalik. Fanatisme NU mengatakan kami tak pakai kunut. Pakai kunut. Kalau Muhammadiyah tak pakai kunut. Sehingga kata NU yang tak pakai kunut tak sah salatnya. Kata Muhammadiyah yang pakai kunut tak sah salatnya. Sehingga yang terjadi apa? Kalau orang Muhammadiyah bertemu NU berkelahi dia. Orang NU ketemu Muhammadiyah bercokak dia. Masalahnya adalah Bapak Ibu, masalahnya adalah padahal kedua-duanya ada dalil-dalil yang jelas. Artinya apa? Kedua-duanya menolak kebenaran kalau seperti itu. Maka yang diharapkan ketika ada kebenaran yang lain kita berani menerima kebenaran itu. Misal kunut ada dalil, ya sudah, tidak usah Bapak Ibu kecewa dengan orang yang berkunut. Oh tidak ada kunut, ada juga dalilnya. Ya sudah, terima sajalah. Apa maksudnya terima sajalah? Karena kedua-duanya ada dalilnya. Yang kedua-dua dalil ini bisa diperkuat oleh pandangan-pandangan yang lain. Artinya apa? Tidak memberikan dampak yang sangat-sangat kecewa pada hakikatnya. Hanya saja dibesar-besarkan karena
Fanatisme golongan. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ini yang menjadi masalah. Ketika NU dijelek-jelekkan, wah itu semuanya muncul. Kami tak suka dijelek-jelekkan. Padahal mungkin tak NU itu salah. Bapak Ibu, mungkin tak NU salah. Kalau tak mungkin dia salah, berarti Tuhan dia itu. Mungkin tak Muhammadiyah salah. Kalau seandainya Muhammadiyah tidak mungkin salah, berarti Tuhan. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Ada kemungkinan salah dari NU, ada juga kemungkinan salah dari Muhammadiyah. Lah sekarang ada kelompok yang mohon maaf menganggap diri mereka benar secara mutlak, yang lain salah secara mutlak. Itu muskilah. Yang uniknya lagi, satu golongan menyerang golongan yang lain tadi menyerang balik. Akhirnya apa? Saling serang menyerang. Mohon maaf, yang diserang Muslim, yang menyerang juga Muslim. Makanya apa yang terjadi? Neraka kami siapkan untuk kedua-duanya. Neraka disiapkan oleh Allah untuk kedua-duanya. Kita respon Bapak Ibu. Kejadian yang baru terjadi. Biar Bapak Ibu tidak ikut-ikutan. Biar Bapak Ibu tidak ikut-ikutan. Apa itu? Ada golongan yang mengatakan ada kelompok di Indonesia ini intoleran. Sehingga kelompok tersebut menganggap telah menyerang kelompok lain. Tapi kelompok yang menyerang tadi disebut kelompok intoleran. Sampai-sampai isu-isu kelompok ini dibawa dalam urusan pilkada. Dibawa dalam urusan sebenarnya bukan karena apa, itu hanya karena kebencian saja. Kalau secara keimanan kita berbicara, kita pasti bisa menerima. Mazhab itu ada 4. Ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i. Kalau kita katakan rata-rata orang Indonesia mazhabnya Syafi'iyah, itu sebenarnya sebagian. Karena sebagian lagi mereka mengikut gaya ibadahnya bukan Syafi'iyah. Kita ambil contoh zakat. Itu zakat mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Bukan mazhabnya Syafi'i. 2,5. Tidak ada 2,5 mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i 2,5 itu untuk apa? Beras. Kalau duit. Sampai di sini paham ya Pak? Kemudian perempuan-perempuan hari ini mengaku bermazhabkan Syafi'i. Kalau betul bermazhabkan Syafi'i, pakai penutup auratnya yang terbuka cuma tangan, telapak tangan dan muka. Harus pakai kaos kaki. Rata-rata ibu-ibunya nampak betisnya, nampak kakinya, nampak tangannya sampai di sini nampak. Itu mazhab siapa? Imam Abu Hanifah. Bukan mazhab Syafi'i. Artinya apa? Masih banyak amaliyah-amaliyah yang kita anggap Syafi'iyah pada hakikatnya bukan Syafi'iyah. Artinya apa? Uang kita yang bermazhabkan Syafi'i masih bisa bertoleran dengan mazhab yang lain yang kita pakai. Loh, kenapa orang lain yang bermazhabkan yang berbeda dengan kita tak bisa kita terima? Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu. Ini penting. Yang ingin kita angkat Bapak Ibu hari ini, perlu adanya kecerdasan dan keimanan. Berilmu itu wajib, beriman juga wajib. Jangan berilmu tapi tak beriman. Akhirnya apa? Allah yang menghinakan. Kita ambil contoh Bapak Ibu. Kita pura-pura tahu, seolah-olah kita mengerti tentang satu kelompok. Kita sampaikan kelompok tersebut di hadapan orang. Pada hakikatnya kita tidak tahu secara murni. Akhirnya apa? Ditertawakan orang. Malu apa tak malu? Kita berbicara tentang satu kelompok yang kita anggap berbahaya. Wong kita nggak mengerti kelompok itu. Bagaimana cara kita mau berbicara tentang itu? Sampai di sini bisa paham ya Bapak Ibu. Nah, ini masalah kita Bapak Ibu. Ada fanatisme yang dibolehkan, yang dibenarkan. Ada fanatisme yang tidak dibenarkan. Dalam bahasa lain ada juga taklid yang dibolehkan, ada taklid yang tidak dibenarkan.
Kalau taklid dengan ilmu boleh, ittiba. Tapi kalau taklid buta, datang bisikan kepada kita misalkan, halo Bang Didi, nanti tolong sampaikan ABCD ya, tentang ABCD, nanti programnya gini. Kita tidak tahu program itu, kita tak tahu kelompok itu, kita terima mentah-mentah, kita sampaikan depan khalayak ramai, tertawa khalayak ramai. Lah kok bodoh kali gitu deh. Artinya apa? Mempermalukan diri sendiri. Tak salah ketika ada ulama mengatakan, dengan ilmu itu bisa dua. Yukramul mar'i am yuhanu. Dihinakan oleh Allah bisa, dan dimuliakan juga bisa. Dengan ilmu yang berlatar belakangkan dengan keimanan, itu bisa Allah angkat derajat itu Pak. Tapi kalau cuma berilmu doang, tanpa iman, Allah hinakan itu. Allah hinakan. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Sekarang fanatik terbagi dua. Apa yang disebut dengan fanatik itu? Apa yang disebut dengan asabiyah? Asabiyah itu artinya fanatisme, fanatik. Apa maksudnya fanatik? Mencintai satu golongan yang berlebihan. Ghulu. Berlebihan. Dalam surat Al-Maidah, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Apa kata Allah? Hai ahlul kitab, janganlah kamu berlebihan di dalam agamamu dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat di jalan yang lurus. Iyyakum wal ghulu fid din. Jauhi oleh kalian berlebihan dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Jauhi olehmu ghulu, berlebih-lebihan, sikap ghulu dalam beragama, sebab umat-umat sebelum kalian dihancurkan oleh Allah karena ghulunya. Artinya apa? Mereka berlebihan dalam agama di luar konteks keilmuan yang sesungguhnya. Kita ambil contoh. Misal ada satu kelompok yang mengatakan bahwa menyembah kuburan itu boleh. Misal menyembah kuburan boleh. Tapi ada satu kelompok yang lain mengatakan menyembah kuburan itu tak boleh. Ketika yang berbicara ulama mereka tentang misalkan menyembah kuburan itu syirik, karena pemimpin mereka, ulama mereka mengatakan menyembah kuburan tidak syirik, taklid yang dia ikuti, dia mengikuti ulama yang dia sampaikan tadi. Yang dimaksudkan oleh ulama ini bisa jadi berbeda dengan apa yang dipahami oleh murid tadi. Sehingga Bapak Ibu, ketika seorang murid tadi mengikuti perkataan alim ulama tadi, berlebihan dia akan membela bahwa menyembah kuburan itu boleh. Akan dia bela mati-matian. Sehingga ketika datang dalil mengatakan tidak boleh menyembah kuburan itu syirik, mereka akan tolak dalil-dalil itu. Kenapa mereka tolak? Karena perkataan guru kami tak seperti itu. Sampai di sini bisa dimengerti? Apa masalahnya? Masalahnya menolak kebenaran. Apa masalahnya? Yang dia tolak ayat Al-Quran. Yang dia tolak hadis Nabi. Yang dia tolak pemahaman para ulama yang lain. Tanpa mau mencari tahu terlebih dahulu. Cari tahu dulu. Benarkah yang dilakukan, yang kami lakukan ini benar? Ataukah salah? Sunan Kalijaga punya murid. Diajak oleh Sunan Kalijaga merampok rumah orang kaya. Harta benda hasil rampokan tadi diberikan kepada orang yang tidak mampu. Satu ketika muridnya bertanya kepada Sunan Kalijaga,
Benarkah agama Islam mengajarkan mencuri seperti ini, merampok seperti ini? Apa jawaban Sunan Kalijaga? Tidak. Kelak akan muncul kelompok-kelompok yang akan membenarkan. Artinya apa? Berlapang dada dengan kebenaran yang lain itu baik. Jika seandainya, mohon maaf, ada kelompok mengatakan memukul orang tua itu baik. Misal ada kelompok yang mengatakan memukul orang tua itu baik, membunuh orang tua itu benar. Kalau ada kelompok yang seperti ini, jelas-jelas bertolak belakang dari ayat Al-Quran, jelas kesesatannya, yang kemudian kita ikuti, itu kita telah mengikuti dengan nafsu. Makanya orang yang fanatisme terhadap golongan itu sebenarnya mereka sedang fanatik terhadap golongan karena hawa nafsu. Mereka muttabi'ul hawa. Mereka pengikut hawa nafsu. Bahasa tepatnya ahlul hawa. Apa namanya Bapak Ibu? Ahlul hawa. Jadi tidak ada Bapak Ibu. Jangan fanatisme terhadap golongan. Yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Saking fanatiknya terhadap golongan. Akal sehat kita hilang Pak. Akal sehat kita hilang. Sehingga ketika kita menyerang satu golongan. Itu kita menyerang golongan bukan lagi karena agama. Tapi kita menyerang golongan karena kebencian. Karena keangkuhan. Karena kesombongan. Merasa paling benar. Maka dikatakan oleh Nabi. Di dalam riwayat yang lain. Kata Nabi. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah manusia. Sittatun tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah. Satu di antaranya yang bisa merusak amal ibadah seseorang itu qaswatul qalbi. Orang yang mata hatinya sudah tertutup. Orang yang merasa dirinya paling benar. Orang yang menyerang orang lain karena ketidakbenaran orang lain. Dan seolah-olah menganggap diri paling benar. Itu masalah Pak. Makanya hari ini saya lihat Bapak Ibu di Riau ini. Banyak kelompok yang menyerang Wahabi. Dia lupa. Ketika menyerang Wahabi. Dan dia menganggap diri paling benar. Dia juga salah. Anda menyerang Wahabi. Tapi posisi Anda menganggap diri paling benar. Kira-kira benar apa salah? Salah. Terima kebenaran orang. Tolak kesesatan mereka. Sama begitu sebaliknya. Tolak kesesatan kita. Terima kebaikan kita dan kebenaran kita. Jangan kelompok orang kita tahu kesesatannya. Kelompok kita sendiri kita tak tahu kesesatannya. Ilmu harus dibarengin dengan akhlak. Orang berilmu banyak. Yang berakhlak itu sedikit. Dengan ilmu dia caci maki orang lain. Bahkan guru dia caci maki. Gurunya pun bisa dicaci. Seorang alim mencaci maki guru dia sendiri. Secara tidak langsung ilmu dia tak bermanfaat. Ilmunya tak bernilai di hadapan Allah. Itu otomatis Pak. Ini kasus yang terjadi hari ini Pak. Heboh. Di Pekanbaru. Menunjukkan kebodohan kita. Mengaku alim tapi bodoh. Gimana bahasanya itu? Mengaku pintar tapi goblok. Sampai di sini. Itu karena apa? Karena berilmu tanpa akhlak. Orang zaman dulu tidak berilmu banyak tapi berakhlak. Coba Bapak Ibu lihat orang tua zaman dulu. Bagaimana cara mereka berjalan. Tahu mereka sopan santun Pak. Tahu mereka mana yang tua, tahu mereka mana yang muda. Itu orang zaman dulu. Ilmunya biasa. Belajar ngaji cuma di surau. Tapi mereka tahu kebenaran. Mereka amalkan. Sekarang, mohon maaf. Anak zaman sekarang ini lucu. Merasa ilmu, punya banyak ilmu. Tapi akhlak tak ada. Guru pun diserangnya. Seorang ulama besar di Riau ini bisa diserang oleh anak baru lahir. Coba Bapak Ibu bayangkan, itu akhlaknya di mana itu? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Artinya apa? Benar yang dikatakan Said Naqib Alatas itu. Ilmuwan hari ini itu krisis moral. Loss of adab, kata beliau. Apa masalah umat muslim hari ini? The big problem of Muslim today. Cuman satu, loss of adab. Permasalahan umat muslim hari ini terbesar cuman satu, kehilangan adab, kata dia. Berilmu tak beradab.
Tapi masih mending Ustaz, berilmu dia tapi tak beradab. Tidak ada mending-mendingnya begitu. Wajarlah kalau dia sombong Pak Ustaz, dia berilmu. Tak ada Pak. Tidak ada kewajaran bagi orang yang berilmu itu, kesombongan itu tidak ada. Jangan kata-kata seperti ini kita biasakan. Wajar dia sombong, berilmu dia. Salah. Tidak ada kewajaran kesombongan itu bagi orang berilmu, tak ada. Semakin tinggi, apa nama bahasa peribahasanya? Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Begitu hendaknya orang berilmu. Semakin tinggi ilmu dia, semakin bodoh dia. Serius Bapak Ibu, orang berilmu, kalau semakin tinggi ilmunya, kenapa dia merunduk? Bapak Ibu harus tahu filosofi kenapa dia merunduk. Itu karena kebodohan. Semakin tinggi keilmuan seseorang, semakin banyak tabir-tabir yang dibuka dan semakin ketidaktahuan dia. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada orang berilmu, tahu dia dengan ilmu, maklum dia dengan ilmu dia, maka akan terbuka tabir keilmuan-keilmuan yang lain yang dia tidak ketahui, sehingga dia harus merunduk. Kenapa? Malu dia ketika dia mengatakan diri dia berilmu. Kenapa? Masih banyak keilmuan-keilmuan yang lain yang dia tidak mengerti. Itu tabir yang sebenarnya. Ini bukan semakin banyak dia tahu, semakin mantap dia. Semakin tegak kepala dia, semakin tegak pula bahu dia. Sehingga mohon maaf, yang dia serang, yang dia caci, yang dia maki, orang yang lebih alim daripada dia. Nah, ini musilah kita. Sama Pak, fanatisme terhadap golongan harus dibarengi dengan ilmu Pak. Harus dibarengi dengan ilmu. Anda mau ikut Syafi'i, Anda misalkan Anda ikut kelompok Nahdlatul Ulama, benar silahkan, tak ada masalah. Yang salah tinggalkan, yang benar ikuti. Bagaimana cara kami mengetahui kebenaran dan yang salah Pak Ustaz? Caranya satu, ngaji. Ilah kalau tidak ngaji gimana? Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kenapa terjadi perpecahan di antara umat? Karena fanatik golongan tadi, karena kebodohan. Dia cuma main ikut saja, namanya taklid buta. Namanya fanatisme buta. Sehingga apapun yang dikatakan oleh kelompok tersebut, mau salah kek, mau benar ikuti. Itu tidak benar Pak, tidak benar. Yang salah kita tinggalkan, yang benar kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Nah, kata Nabi, di akhir zaman itu yang terjadi. Perpecahan umat itu disebabkan karena apa? Karena umat manusia ketika itu, umat muslim ketika itu berbeda pendapat tapi dengan kebodohan. Berbeda pendapat bukan karena kecerdasan. Berbeda pendapat karena kebodohan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Maka dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, iyyakum wal ghulu. Jangan berlebihan dalam beragama. Maksudnya gimana kok tidak boleh kami berlebihan dalam beragama? Begini maksudnya. Ketika Bapak Ibu mempelajari ilmu agama, pelajarilah sedalam mungkin yang bisa kita pelajari. Tapi ingat, ketika dapat satu ilmu, jangan ditelan mentah-mentah ilmu tersebut seolah-olah ilmu itu benar secara mutlak. Artinya begini, ilmu agama pasti benar, masih ada kebenaran-kebenaran yang lain. Kita ambil contoh sederhana langsung tembak. Misal, ibu-ibu bilang, ada hadis mengatakan perempuan itu diharamkan dilaknat oleh Allah perempuan itu ziarah kubur. Ini hadis Pak. Coba kalau orang tidak mengerti ilmu hadis. Jadi kira-kira la'anallah zawaratul kubur. Perempuan-perempuan itu kata Nabi dilarang dan dilaknat oleh Allah kalau pergi ziarah kubur. Sekarang saya tanya ibu-ibu ada nggak yang ziarah kubur? Dilaknat sama Allah berarti itu. Loh, betul apa tidak betul? Kalau kita memahami hadis dari sepihak, pertanyaannya, apakah ada hadis yang lain? Pak, Bu, jumlah hadis itu bukan ratusan. Ratusan ribu. Kalau cuma 1.000, 2.000 hadisnya mungkin. Ini ratusan ribu hadis. Ternyata ada hadis yang lain yang mengatakan, ketika Aisyah datang kepada Nabi, meminta kepada Nabi, aku pengen ziarah kubur pamanku. Apa kata Nabi? Silahkan, pergilah. Kira-kira kalau hadisnya merujuk kepada Aisyah, boleh tidak perempuan tadi ziarah kubur?
Boleh. Tapi kalau merujuk pada hadis yang pertama, boleh enggak perempuan ke ziarah kubur? Ternyata ada asbabul wurudnya. Nah ini yang menjadi masalah. Apa yang jadi masalah? Dipegang hadis tadi mentah-mentah, ditelan sampai dalam ke perut, sampai mau keluar itu hadis tadi. Sehingga setiap melihat orang-orang yang berangkat pergi ke kuburan dari perempuan, udahlah dalam otak dia dikecam itu. Ini perempuan tidak benar nih. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita juga begitu. Kalau ada orang selesai sholat, dia tidak berzikir dia. Maksudnya dia tidak berzikir bersama dengan kita secara bersamaan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat Al-Quran. Allah katakan di dalam Al-Quran tadi, boleh berzikir itu qiyamau wa qu'uda. Mau dengan duduk kek, mau berdiri kek, silakan. Artinya apa? Orang yang setelah sholat langsung berdiri, bisa jadi ketika berdiri dia dalam berzikir. Bolehkah? Sangat dibenarkan. Jangan karena kita tak pernah melihat sehingga kita kecam. Itu Salafi. Itu Muhammadiyah tuh. Belum tentu Pak. Tiba-tiba ketua masjid keluar, dia pergi ke kamar mandi. Itu Wahabi itu kata dia. Itu Muhammadiyah tuh kata. Karena yang nampak tidak pakai itu hanya teman-teman Muhammadiyah dan teman-teman Salafi. Artinya apa? Dalam kacamata kita bawaannya buruk aja. Padahal ada yang mengatakan demikian. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sahabat Nabi Ibnu Abbas, Abu Hurairah itu berbeda pendapat tentang sholat Nabi. Tentang sholat. Yang satu melihat Nabi sholat tangannya di atas perut, di bawah dada. Yang satu lagi melihat tangan itu di atas dada. Yang satu lagi melihat di bawah pusat. Nah, ibu mau ikut yang mana? Bapak ibu mau ikut yang mana? Kalau kita tengok ada jamaah kita, di bawah pusat pula sholatnya, tangannya. Ini nggak benar, ini sesat nih. Ada pula jamaah yang sholat itu tangannya diturunkan ke bawah, tidak dilipat. Ada apa tidak ada? Mazhab siapa? Imam Malik. Mazhab siapa lagi? Syiah. Syiah itu tangannya turun. Ketika kita tengok, sesat nih kata dia. Karena apa? Karena kita cuma dapat ilmu satu, Pak. Kita cuma dapat ilmu satu. Akhir yang terjadi apa? Saling serang dan menyerang. Nah, orang yang saling serang dan menyerang karena permasalahan furu'iyah begini, itu sebenarnya satu saja. Sombong, angkuh, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling baik. Udah mesti begitu. Iya. Karena orang alim yang benar-benar alim tidak pernah mengajarkan untuk menjatuhkan umat muslim itu sendiri. Sibabul muslimin fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki umat muslim itu fasik. Membunuh umat muslim kafir. Nah ini bukan hanya itu. Mau dipenjarakannya lah. Mau dicaci makinya lah. Coba bayangkan. Padahal sama-sama mempelajari ilmu agama. Perbedaannya sedikit saja. Anggaplah begini. Kita tak suka dengan satu golongan. Kita membentengi diri kita dengan keilmuan kita. Mereka serang kita sampai menjelekkan kita. Kira-kira salah apa tak? Salah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau kita serang balik, kita caci maki balik, kita hina balik, salah apa tidak? Beda tipis kita dengan dia. Artinya apa? Sama-sama penghuni neraka. Anda menjelekkan orang, tapi Anda lakukan hal yang serupa dengan apa yang mereka lakukan. Apa bedanya? Yang dia inginkan oleh Nabi, yang diinginkan oleh Allah, bersabar. Itu yang disebut dengan fanatisme. Nah sekarang fanatisme yang tidak dibenarkan yang seperti tadi. Mereka fanatik terhadap golongan tanpa ilmu. Mereka taklidnya taklid buta. Mengikut pimpinannya dengan cara yang mohon maaf. Kita diberikan akal oleh Allah untuk berfikir. Sesuatu yang bertolak belakang dengan akhlak meskipun berilmu tinggalkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Orang berilmu untuk memperbaiki akhlak dia. Dia tidak bisa dipisahkan, ilmu dan akhlak ini tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, ada fanatisme yang dibenarkan. Ada sebaliknya. Berfanatisme terhadap golongan tapi dengan ilmu boleh.
Mempertahankan argumen dengan ilmu untuk menjaga kemaslahatan golongan boleh, sangat boleh sekali. Anda mempertahankan marwah golongan dengan ilmu yang Anda miliki sangat dibenarkan. Sampai di sini bisa dipahami. Baik. Yang tidak kita inginkan sekarang, ini poinnya Pak, ini poinnya. Yang tidak kita inginkan hari ini. Isu keagamaan menjadi isu perpolitikan. Ini yang saya maksud. Apa maksudnya? Dengan isu ini diangkat ke dalam dunia perpolitikan. Artinya apa? Mereka perjualbelikan isu-isu agama untuk mendulang suara. Munafik. Hanya orang-orang munafik yang memperjualbelikan agama demi kepentingan politik. Mereka dibenarkan memperjuangkan agama, tapi bukan memperjualbelikan agama. Memperjuangkan. Ini mereka hanya memperjualbelikan isu agama. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini yang kita tak inginkan. Sehingga mohon maaf, tujuan mereka pada hakikatnya bukan membela agama, tapi tujuan mereka pada hakikatnya membela golongan, membela kepentingan, membela kekuasaan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian samakan agama kami ini dengan harga yang tidak senilai, kata Allah. Murah sekali agama Allah itu kalau diperjualbelikan. Saya sudah pernah sampaikan di sini Bapak Ibu, isu agama adalah isu bulanan, isu musiman. Kenapa saya katakan isu musiman? Hanya muncul ketika pilkada, pilpres, pileg. Setelah itu tak ada muncul lagi. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Muncul lagi kapan? Kalau sudah ada kepentingan. Kalau dah tak ada kepentingan, hilang begitu aja. Hilang kisah. Nak Wahabi ente, nak NU ente, nak Muhammadiyah ente, nak Persis ente, siapapun ente lantak. Asal ada kepentingan bagi kami selesai. Di mana letak perjuangan mereka? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kita capek, kita rusak, melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Dengan gagah kaum liberal mengatakan, kami berhasil merusak umat-umat muslim. Kami berhasil menjadikan umat-umat muslim munafik terhadap agama mereka. Kami berhasil membuat mereka berpecah belah antara satu dengan yang lain. Masjid ini cuma miliknya kami. Masjid sono milik you. Masjid kami dan masjid you tak bersamaan. You sesat, kami benar. Kata yang di sono, you sesat, kami juga benar. Artinya apa? Saling menyesatkan antara satu dengan yang. Pertanyaan kita adalah, terjadikah itu pada masa baginda Nabi? Terjadi. Namanya Masjid Dirar, yang sengaja dibangun untuk menghancurkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ada masjid seperti itu, kalau ada umat muslim seperti itu, beda tipis dengan sejarah-sejarah Bapak Ibu. Hari ini yang perlu kita angkat kecerdasan dengan keimanan. Kita yang harus cerdas Pak. Oh berbeda pandangan silahkan. Oh sekarang ini lagi musim nih kan, lagi musim nih pemilihan pilkada. Bapak mau pilih nomor 12 silahkan. Mau pilih nomor 31 silahkan. Oh nggak ada Ustaz. Oh ya nggak ada memang. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 silahkan. Mau 0 berapapun Bapak ini mau pilih silahkan. Yang penting Pak, Bapak Ibu memilih dengan iman, memilih dengan ilmu, memilih dengan akhlak. Kalau tiga ini Bapak Ibu sudah kedepankan dalam memilih, yang berbicara hati. Tapi kalau Bapak Ibu memilih dengan nafsu, itu jelas yang Bapak Ibu pilih itu karena ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena piti. Gadangnya Ustaz datang ke rumah dibawanya 1 juta per kepala kata dia. Kami ada 5 orang dalam 1 Ustaz, 5 juta kami dapat kata. Makanya kami pilih Ustaz kata. Astagfirullah. Harga diri satu keluarga itu cuma 5 juta berarti. Cuma 5 juta harga dirinya selama 5 tahun. Coba bayangkan rendah apa tak rendah? Itu baru harga diri dia yang dia jual. Yang kedua yang dia jual harga kehormatan agama yang dia jual. Agama mengatakan haram suap, dia terima. Padahal dia sholat, padahal dia mengaji, tapi dia terima suapan itu.
Iya ya Ustaz, kalau 100.000 kami tolak tuh Ustaz. Kalau 1 juta kami agak ragu sedikit. Iya juga. Kalau sempat 1 miliar, hilang kisah. Masjid-masjid pun dibelinya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi tentang ta'asubiyah. Terakhir sebelum kita tutup. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, sedapat mungkin kita manusia, orang beriman, harus memahami konsep asabiyah dan menolak yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, fanatiknya mereka terhadap golongan mereka sampai membuat kekejian, kemungkaran dan perpecahan. Itu yang tidak diinginkan oleh agama, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kemudian lebih lanjut Yusuf Al-Qardawi mengatakan seorang muslim wajib taat kepada nilai agama dan menjadikan pedoman kehidupan dengan keilmuan, dengan keimanan dan akhlak. Sehingga mohon maaf, asobiyah mereka, fanatik mereka terhadap keagamaan mereka, terhadap golongan mereka, itu dengan ilmu, dengan iman dan akhlak. Sehingga ketika terjadi perbedaan bisa bertasamuh. Apa tasamuh itu Bapak Ibu? Bisa bertoleransi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kesimpulan akhirnya adalah yuk sama-sama kita, orang yang mempelajari, orang yang beriman, kita bertasamuh dengan perbedaan. Jangan fanatik terhadap golongan berlebihan. Jangan fanatik terhadap satu kelompok berlebihan. Sama-sama kita menjaga nilai-nilai agama. Sama-sama kita menjaga nilai-nilai Allah, sama-sama kita menjaga nilai-nilai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.